warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, yang kami Ibu Juarni Siregar, SPD MKOM, selaku dosen pengampu di mata kuliah Matematika Ekonomi. Dan teman-teman yang kami sayangi, kami dari kelompok 2 akan melakukan presentasi tentang penerapan konsep diferensial dalam ilmu ekonomi. Untuk memenuhi tugas UAS di Universitas Bina Sarana Informatika dan mendapatkan nilai yang baik. Untuk itu, kami akan melakukan perkenalan diri. Nama saya Wasni MC Hotang, NIM 64230709. Kedua, Rangga Abdul Jikri, NIM 64230490. Yang ketiga, Ferdi Adrian Saputra, NIM 64230453. Yang keempat, Divina Graini 64230445. Yang kelima, Putri Amanda, NIM 64230744. Baik, untuk selanjutnya kami akan memulai presentasi, yaitu mengenai persamaan turunan atau diferensial yang akan dipresentasikan oleh Putri Amanda. Persamaan turunan atau diferensial. Persamaan turunan atau diferensial adalah persamaan matematika untuk fungsi satu variabel atau lebih, yang menghubungkan nilai fungsi itu sendiri dan turunannya. Konsep turunan atau diferensial dalam ekonomi dapat digunakan untuk menghitung dan menganalisis berbagai hubungan penting, seperti bagaimana perubahan harga mempengaruhi permintaan barang, bagaimana perubahan harga mempengaruhi penawaran barang, serta bagaimana perubahan dalam input mempengaruhi output dalam proses produksi. Elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan merupakan suatu pengukuran yang bersifat kuantitatif dan digunakan untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan oleh perubahan harga terhadap perubahan jumlah permintaan. Dengan kata lain, elastisitas permintaan menghitung tingkat sensitivitas atau responsivitas dari jumlah barang yang diminta ketika terjadi perubahan harga barang tersebut. Pengukuran ini memberikan gambaran seberapa signifikan perubahan harga suatu barang dapat mempengaruhi kuantitas permintaan terhadap barang tersebut dalam pasar. Di sini ada rumus elastisitas permintaan. ND sama dengan DQD per DP aksen P per QD sama dengan DQD aksen dikali P per DQD. ND yaitu elastisitas permintaan, DQD yaitu perubahan permintaan, DP yaitu perubahan harga suatu barang, P yaitu harga barang, QD yaitu kuantitas barang yang diminta, QD perubahan kuantitas barang yang diminta untuk perubahan harga yang kecil. Di sini ada manfaat elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan memiliki manfaat yang cukup penting baik untuk perusahaan atau untuk pemerintah. Satu, bagi perusahaan, elastisitas permintaan dapat menjadi alat dasar dalam menyusun kebijakan penjualannya. Dua, bagi pemerintah, elastisitas permintaan dapat menjadi alat untuk meramalkan kesuksesan dari kebijakan ekonomi tertentu yang akan dilaksanakannya. Jadi, dengan menggunakan sistem elastisitas permintaan, maka produsen dapat mengetahui seberapa besar pengaruh harga suatu barang yang dipasarkan kepada konsumen. Di sini ada contoh soal fungsi permintaan. Fungsi permintaan akan suatu barang ditujukan oleh persamaan QD sama dengan 38 dikurang 12 P pangkat 3. Tentukan elastisitas permintaannya pada tingkat harga P sama dengan 7. Jawab, QD sama dengan 38 ditambah 12 P pangkat 3. QD sama dengan 36 P kuadrat sama dengan 36 P kuadrat dikali P per 38 dikurang 12 P pangkat 3 sama dengan 36 P pangkat 3 per 38 dikurang 12 P pangkat 3. P sama dengan 7, masukkan ke dalam persamaan. Sama dengan 36 dikali 7 pangkat 3
per 38 ditambah 12 dikali 7 pangkat 3. Yang hasilnya 2,97. Hasilnya adalah ND sama dengan 2,97 lebih besar 1, yaitu elastis. Dari hasil tersebut, maka dapat simpulkan bahwa elastisitas permintaan dari perubahan tersebut adalah 2,97, yang mana lebih dari 1, yang berarti itu adalah elastis. Maka dapat simpulkan 1. Jika harga barang naik 1%, maka jumlah barang yang diminta akan berkurang, yaitu 2,97%. 2. Jika harga barang turun 1%, maka jumlah barang yang diminta akan bertambah, yaitu 2,97%. Elastisitas penawaran merupakan konsep penting dalam ilmu ekonomi yang mengukur tingkat kepekaan penawaran suatu barang atau jasa terhadap perubahan harga. Dalam definisi yang lebih formal, elastisitas penawaran dihitung sebagai persentase perubahan kuantitas barang yang ditawarkan dibagi dengan persentase perubahan harga barang tersebut. Para ekonom mendefinisikan elastisitas harga penawaran sebagai kepekaan kuantitas yang ditawarkan dari sebuah barang terhadap harga pasarnya. Manfaat elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran memberikan banyak manfaat bagi berbagai pihak, terutama bagi produsen, konsumen, dan pemerintah. Dengan adanya manfaat ini, banyak yang menggunakan elastisitas penawaran ini sebagai acuan mereka dalam beberapa hal. Bagi produsen, 1. Membantu dalam pengambilan keputusan produksi. Dengan memahami elastisitas penawaran, produsen dapat memprediksi bagaimana perubahan harga akan mempengaruhi jumlah barang yang ditawarkan. 2. Membantu dalam penetapan harga. Produsen dapat menggunakan elastisitas penawaran untuk menentukan harga yang tepat bagi produk mereka. Bagi konsumen, 1. Membantu dalam memahami ketersediaan produk. Konsumen dapat menggunakan elastisitas penawaran untuk memahami bagaimana perubahan harga akan mempengaruhi ketersediaan produk yang mereka inginkan. 2. Membantu dalam memprediksi pergerakan harga. Konsumen dapat menggunakan elastisitas penawaran untuk memprediksi bagaimana harga produk akan berubah di masa depan. Elastisitas penawaran menetapkan hubungan kuantitatif antara penawaran suatu komoditas dan harganya. Oleh karena itu, kita dapat menyatakan perubahan angka dalam penawaran dengan perubahan harga suatu barang dengan menggunakan konsep elastisitas. Adapun jenis-jenis elastisitas penawaran adalah sebagai berikut. Elastik. Jika NS lebih dari 1, artinya jika harga barang berubah sebesar persentase tertentu, maka penawarannya akan berubah secara searah dengan persentase yang lebih besar dari persentase perubahan harganya. Elastik uniter. Jika NS sama dengan 1, artinya jika harga barang berubah sebesar persentase tertentu, maka penawarannya akan berubah secara searah dengan persentase yang sama dengan persentase perubahan harganya. Inelastik. Jika NS kurang dari 1, artinya jika harga berubah sebesar persentase tertentu, maka penawarannya akan berubah secara searah dengan persentase yang lebih kecil dari persentase perubahan harganya. Berikut adalah rumus elastisitas penawaran. NS sama dengan DQS per DP kali P per QS sama dengan DQ1S dikali P per QS. NS elastisitas penawaran. NS sama dengan elastisitas penawaran. DQS sama dengan perubahan penawaran. DP sama dengan perubahan harga suatu barang. Dan P sama dengan harga barang. QS sama dengan kuantitas barang yang ditawarkan. Q dan S perubahan kuantitas barang yang ditawarkan untuk perubahan harga yang kecil. Berikut adalah contoh soal. Fungsi penawarannya akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan QS sama dengan minus 200 plus 7P2. Tentukan elastisitas penawarannya pada tingkat harga P sama dengan 12. Jawab. QS sama dengan minus 350 plus 3P pangkat 5. QS aksen sama dengan 15P pangkat 4. Sama dengan 15P pangkat 4 kali P per minus 350 plus 3P pangkat 5.
sama dengan 15P pangkat 5 minus 350 plus 3P pangkat 5. P sama dengan 12, dimasukkan ke dalam persamaan. Sama dengan 15 dikali 12 pangkat 5, minus 350 tambah 3 kali 12 pangkat 5. Sama dengan 5, hasilnya adalah NS sama dengan 5, lebih dari 1, elastis. Berdasarkan dari perhitungan tersebut, diperoleh nilai elastisitas permintaan sebesar 5. Nilai ini lebih besar dari 1, yang menunjukkan bahwa jumlah barang yang ditawarkan tersebut bersifat elastis. Artinya, jika harga barang naik 1%, maka jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah 5%. Jika harga barang turun 1%, maka jumlah barang yang ditawarkan akan berkurang 5%. Awas nih. Selanjutnya yaitu elastisitas produksi. Elastisitas produksi merupakan konsep dalam ilmu ekonomi yang mengukur tingkat kepekaan jumlah barang atau jasa yang diproduksi atau output terhadap perubahan jumlah faktor-faktor produksi atau input yang digunakan. Dengan kata lain, elastisitas produksi menunjukkan seberapa besar jumlah barang atau jasa yang dihasilkan berubah ketika jumlah faktor produksinya diubah. Manfaat elastisitas produksi. Elastisitas penawaran merupakan konsep penting dalam ilmu ekonomi yang memberikan banyak manfaat bagi berbagai pihak, terutama bagi produsen, konsumen, dan pemerintah. Berikut adalah manfaat elastisitas produksi. Yang pertama bagi produsen yaitu 1. Membantu memaksimalkan keuntungan. Dengan memahami elastisitas produksi, produsen dapat menentukan kombinasi input yang paling efisien untuk menghasilkan output yang diinginkan, sehingga minimalkan biaya produksi dan memaksimalkan keuntungan. Yang kedua, memprediksi dampak perubahan harga input. Elastisitas produksi membantu produsen memprediksi bagaimana perubahan harga input atau misalnya kenaikan harga bahan baku akan memengaruhi tingkat output dan biaya produksi. Yang kedua bagi konsumen yaitu 1. Membantu memaksimalkan keuntungan. Dengan memahami elastisitas produksi, produsen dapat menentukan kombinasi input yang paling efisien untuk menghasilkan output yang diinginkan, sehingga meminimalkan biaya produksi dan memaksimalkan keuntungan. Yang kedua, memprediksi dampak perubahan harga input. Elastisitas produksi membantu produsen memprediksi bagaimana perubahan harga input atau misalnya kenaikan harga bahan baku akan memengaruhi tingkat output dan biaya produksi. Rumus elastisitas produksi yaitu NP sama dengan DPR per DX dikali X per PR sama dengan PR aksen dikali X per PR, di mana NP yaitu elastisitas produksi, DPR sama dengan perubahan harga sumber daya, DX yaitu perubahan biaya produksi, X yaitu faktor produksi, PR yaitu tingkat produktivitas tenaga kerja, PR aksen yaitu perubahan tingkat produktivitas tenaga kerja. Di sini ada contoh yaitu fungsi produksi suatu barang ditunjukkan oleh persamaan PR sama dengan 18X pangkat 4 dikurang X pangkat 5. Tentukanlah elastisitas produksinya pada tingkat penggunaan faktor produksi sebanyak 10 unit. PR diketahui PR sama dengan 18X pangkat 4 dikurang 5X. PR aksen sama dengan 72X pangkat 3 dikurang 5X pangkat 4. NP sama dengan PR aksen dikali X per PR, yaitu 72X pangkat 3 dikurang 5X pangkat 4 dikali X per 18X pangkat 4 dikurang X pangkat 5, yaitu 72X pangkat 4 dikurang 5X pangkat 5 per 18X pangkat 4 dikurang X pangkat 5, di mana P sama dengan 10. Dimasukkan ke dalam persamaan, yaitu 72 dikali 10 pangkat 4 dikurang 5 kali 10 pangkat 10
pangkat 5 per 18 kali 10 pangkat 4 dikurang 10 pangkat 5, di mana hasilnya yaitu 2,75. Hasil dari NP-nya itu sama dengan 2,75, di mana lebih besar dari 1, maka disebut dengan elastis. Dari hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa elastisitas produksi dari perubahan tersebut adalah 2,75, yang mana lebih dari 1, yang berarti itu adalah elastis. Maka dapat disimpulkan, jika jumlah input dinaikkan 1%, maka jumlah outputnya akan bertambah 2,75%. Yang kedua, jika jumlah input diturunkan 1%, maka jumlah outputnya akan berkurang 2,75%. Jadi kesimpulannya adalah, elastisitas adalah konsep penting dalam ilmu ekonomi yang mengukur seberapa sensitif suatu variabel terhadap perubahan variabel lainnya. Dalam konteks pasar, elastisitas membantu memahami bagaimana perubahan harga mempengaruhi jumlah barang atau jasa yang diminta atau ditawarkan. Dan dalam konteks produksi, elastisitas membantu untuk memahami perubahan input akan mempengaruhi jumlah output. Jadi rumus elastisitas sangat penting bagi perusahaan, konsumen, dan juga pemerintah dalam menjalankan perannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.